Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Utaniago dari kelas 11 TKJ 1. Dan di sini saya akan membahas tentang alat dan bahan bagaimana cara konfigurasi jaringan. Yang pertama, di sini ada laptop untuk mengkonfigurasi jaringan. Yang kedua, ada bahan-bahannya. Ada kabelan dan mikrotik. Mikrotik fungsinya untuk mengelola atau menghubungkan jaringan keduanya. Kabelan fungsinya untuk menghubungkan mikrotik ke laptopnya. Nah, jadi segitu saja alat dan bahannya. Teman-teman, di sini saya akan mengasih bagaimana cara menghubungkan mikrotik dengan kabel adaptor. Pertama kita ambil kabel adaptornya, lalu kita mencolokkannya ke mikrotik teman-teman di belakang ini. Nah, kita colok. Nah, lalu kita colok sampai menghidupkan cahaya ini teman-teman, cahaya powernya. Nah, lalu tahap kedua, di sini kita sudah menyiapkan kabelan. Yang pertama, kabelannya sudah terhubung dengan internet yang ada di TMK teman-teman. Nah, lalu kita akan mencolokkannya ke port yang pertama ya teman-teman. Ini yang pertama ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua kita mempunyai kabelan yang kedua ya teman-teman. Di sini berfungsi untuk kita colokkan ke mikrotik ke laptop teman-teman. Nah, di sini kita colokkan ke port yang nomor 2 ya teman-teman. Nah, kita colok ke mikrotik ke laptop teman-teman. Enggak ini goblok. Kemarin tembukin duitnya. Nah, kalau ada seperti ini teman-teman, hidup nomor dua lampunya teman-teman. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu aja teman-teman. Sekian, lalu saya akan melanjutkan bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan fase 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan ngebahas tentang mengkonfigurasi jaringan fase 1. Ya, langsung saja. Pertama-tama kita akan pergi ke file, lalu kita akan membuka Winbox 64. Lalu kita tekan mikrotik. Lalu kita connect. Jika sudah bond, artinya sudah berhasil. Nah, di sini sudah ada tampilannya seperti ini. Lalu kita pergi ke interfaces. Lalu kita tekan. Di sini ada Ethernet 1, 2, 3, 4 dan 5, dan ada WLAN 1, 2. Nah, di sini kita tekan yang pertama. Nah, di sini ada gambar suara kuning, kita tekan. Nah, di sini kita akan masih nama internet. Oke, lalu tekan OK ya. Nah, lalu kita akan mengisi yang internetnya yang kedua. Nah, yang kedua kita bakal mengisi namanya, kita isi LAN. Lalu tekan OK. Nah, setelah itu, lalu kita akan mengasih paspor dan mengubah nama kita. Kita pergi ke sistem, lalu kita pergi ke identity. Nah, di sini kita mengganti namanya menjadi nama kita. Sini saya mengganti namanya nama saya. Lalu tekan OK. Lalu tekan apply dan OK ya. Nah, lalu kita pergi lagi ke sistem. Lalu kita pergi ke user. Nah, lalu kita tekan 2 kali ya, teman-teman.
Nah, di sini lalu kita pergi ke paspor. Nah, di sini lalu kita mengganti paspornya atau memasang paspornya. Paspornya itu bebas ya teman-teman. Bawahnya juga ya teman-teman. Lalu tekan apply dan oke. Lalu tekan oke. Lalu kita tekan exit. Nah, setelah itu lalu kita bakal masuk ke Winbox 64-nya lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita tekan paspor kita. Nah, lalu kita tekan yang ini, yang sudah tertulis nama Razil ini, lalu kita connect ya teman-teman. Nah, di sini telah masuk kembali. Nah, jadi paspornya sudah terisi dan namanya sudah terisi. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasinya ya. Lalu kita pergi ke IP. Nah, lalu kita pergi ke DNS. Nah, di DNS ini kita mengisi servernya ya teman-teman, yaitu servernya 8.8.8.8. Lalu kita bakal mengisi yang di bawahnya juga ya teman-teman. Nah, yang di bawahnya kita bakal mengisi 8.8.44. Nah, setelah itu kita tekan apply dan oke. Nah, udah ya teman-teman. Lalu kita pergi ke IP lagi. Kita pergi ke DHCP client. Nah, kita tambah, di sini ada tanda tambah, kita tekan tanda tambahnya. Nah, kita ganti yang bulan satunya ini ganti ke Ether 1. Lalu kita tekan apply dan oke. Nah, setelah itu lalu kita pergi ke IP lagi. Lalu pergi ke address. Nah, di sini ada tanda tambah lagi, kita tekan tanda tambahnya. Nah, di sini ada addressnya ya teman-teman. Kita bisa mengisi addressnya itu seterah ya teman-teman. Mau A, B, C, dan D. Nah, sini saya bakal mengisi addressnya. 11.24. Nah, lalu kita pergi ke bulan ini satu ini, lalu kita menggantinya menjadi Ether 2. Nah, lalu kita tekan apply ini. Nah, di sini bakal terisi sendiri networknya, lalu kita tekan oke. Nah, setelah itu kita pergi ke IP. Nah, dan kita pergi ke DHCP server. Nah, langsung kita pergi ke DHCP setup. Nah, di sini kita ganti ke Ether 2 ya teman-teman. Nah, lalu tinggal next saja sampai seterusnya. Next. Nah, lalu oke. Nah, setelah itu kita pergi ke IP lagi. Lalu kita pergi ke freewall. Nah, lalu di sini ada tanda tambah, lalu kita tekan tanda tambahnya. Nah, di sini lalu kita pergi ke out interface. Kita tekan tanda bawahnya, bulannya kita ganti ke Ether 1. Lalu kita pergi ke action, lalu kita ganti ke masquerade. Lalu kita tekan apply dan oke. Nah, setelah itu kita pergi ke new terminal. Nah, di sini kita akan mengecek keberhasilannya. Kita bakal tekan add. Nah, setelah itu lalu kita tulis ping spasi. Nggak usah spasi ya teman-teman. Spasi bisa juga sih. 8.8.8
Lalu tekan enter ya teman-teman. Nah, di sini langsung kita ke buka searching, langsung ke comment prompt. Nah, setelah itu lalu kita bakal menulis AP config ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita bakal membuat IP config. Nah, lalu kita tekan enter. Setelah itu kita bakal bikin lagi ping spasi 8.8.8.8 ya teman-teman. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini telah berhasil ya teman-teman. Jadi segitu saja. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Semoga channel ini berkembang dengan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.